Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tanjung Saputra. Saya dari semester 4 non reguler. Di sini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya mengenai rangkuman buku The Honest Truth About Dishonesty dari bab 1 sampai bab 10. Buku ini menjelaskan mengapa orang berbuat curang meskipun mereka ingin tetap merasa sebagai orang yang baik. Dan Reilly menunjukkan bahwa kecurangan bukan semata soal untung dan rugi, tetapi juga tentang bagaimana kita membenarkan perilaku kita sendiri. Ia menyebut ini sebagai Foucault factor, atau kemampuan untuk sedikit curang tanpa merusak citra diri kita sebagai orang yang jujur. Lewat serangkaian eksperimen, Reilly menemukan bahwa kebanyakan orang tidak melakukan kecurangan besar, tetapi cenderung sedikit-sedikit. Misalnya dalam eksperimen Matrix Text, peserta diberi kesempatan memanipulasi hasil hanya sebagian kecil yang curang besar-besaran, tetapi mayoritas curang kecil. Dan jumlah kecil itu, karena dilakukan banyak orang, menyebabkan kerugian besar secara total. Reilly juga membuktikan bahwa faktor-faktor seperti jumlah uang yang bisa didapat atau resiko ketahuan tidak terlalu berpengaruh. Sebaliknya, hal-hal yang lebih fisiologis dan sosial seperti pengingat moral, misalnya menandatangani pernyataan kejujuran di awal, jarak dari uang nyata, misalnya curang lebih banyak dengan token daripada uang langsung, kelelahan mental seperti ego, pemakaian barang palsu seperti kacamata desainer triliunan, kreativitas tinggi yang memudahkan rasionalisasi dan mempengaruhi sosial seperti melihat orang lain curang. Semuanya dapat meningkatkan atau menurunkan kecenderungan untuk berbuat curang. Di bab-bab tengah, Reilly menunjukkan bahwa kecurangan menular seperti infeksi. Jika kita melihat teman atau rekan curang, kita lebih cenderung ikut curang, terutama mereka termasuk kelompok kita. Kolaborasi juga bisa membuat kita lebih toleran terhadap kecurangan karena beban moral terbagi. Reilly juga menguji apakah budaya nasional mempengaruhi tingkat kecurangan. Eksperimen berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat kecurangan serupa meskipun orang di setiap negara percaya negaranya lebih tidak jujur dibanding yang lain. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk curang sedikit itu universal, tapi efeknya bisa dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Di bagian akhir, Reilly membahas infidelity atau perselingkuhan sebagai contoh nyata. Rasionalisasi moral, ia juga meningkatkan bahwa kita hidup di dunia penuh dengan bentuk-bentuk kecil kecurangan, baik dilakukan individu maupun institusi seperti bank, perusahaan, kartu kredit. Kesimpulannya adalah kita semua punya potensi untuk berbuat curang, tetapi lebih jujur
dari yang diprediksi teori ekonomi rasional. Tantangan utamanya adalah bukan mencegah kejahatan besar, tapi mengurangi kecurangan kecil yang dilakukan oleh banyak orang. Solusinya bukan sekedar hukuman, tetapi membangun sistem dan lingkungan sosial yang memperkuat pengingat moral, transparansi, dan rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai rangkuman buku The Unstructured Dishonesty dan The Honesty. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.